Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sundari, mahasiswi Universitas Teknik Bekasi dengan NIM 1872151997. Di sini saya akan membahas topik mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi guna memenuhi tugas ujian menengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pemangku Ibu Sulifinarti MS. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya di sini yaitu mengenai sistem informasi manajemen, yaitu merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh aplikasi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada fungsi sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga pada organisasi secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari SIM atau sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi secara sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang terakhir, meningkatkan pembahasan selanjutnya mengenai pengertian komputasi dan komunikasi itu sendiri. Pengertian menurut Dwi Jati Wibowo tahun 2013, komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input di sini adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Sedangkan pengertian komunikasi sendiri itu menurut Dr. Agus M. Harjana, komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan dari media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh kemampuan penerimaan pesan, menyampaikan tanggapan melalui media tertentu pula kepada orang yang menyampaikan pesan itu kepadanya. Untuk selanjutnya di sini ada sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi di sini lebih merujuk ke sebuah komputer, yaitu pada zaman dahulu ukuran sebuah komputer sangat besar. Sebuah ruangan saja hanya bisa diisi oleh sebuah komputer karena ukurannya yang memang sangat besar. Pengoperasiannya pun memerlukan banyak orang. Namun bagaimana dengan saat ini? Saat ini tentu kita sudah mengenali komputer berukuran lebih kecil yang mungkin Anda miliki di rumah saat ini, atau bisa disebut dengan personal komputer atau PC atau komputer mikro. Disebut personal sebab pengoperasiannya cukup membutuhkan satu orang saja, beda dengan komputer pada zaman dahulu yang butuh banyak orang. Sumber daya komputer kita bukan hanya terdapat di atas meja saja, tetapi ada juga yang mengikuti piranti keras dan piranti lunak atau file-file yang sedang kita akses melalui sebuah jaringan. Sumber daya komputer yang kita gunakan seringkali terhubung dengan komputer melalui sebuah jaringan. Kecepatan dan daya komunikasi dan prosesor komputer mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya ini. Harga akan terus mengalami penurunan, bahkan pada kenyataannya kekuatan komputer meningkat 2 kali lipat setiap
18 bulan sekali untuk harga yang sama. Sebaliknya, dalam waktu 18 bulan ini kita dapat membeli sebuah komputer dengan tingkat kecepatan saat daya yang murah, sehingga penggunaan sumber daya komputer dan komunikasi akan terus berkembang. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada alat-alat komputasi pribadi, yaitu seperti yang pertama ini ada telepon seluler dengan pesan dan juga interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menghasilkan pesan tulisan dan gambar-gambar dan video pendek, iPad dan monitor menjadi alat input dan output. Kemudian di sini ada telepon seluler cerdas atau smartphone seluler. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer. Yang ketiga ada jaringan rumah, yaitu jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem telepon atau DSL dapat membawa akses internet ke berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Selanjutnya yang terakhir ada pemasangan modem, di mana solusi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer adalah dengan menggunakan sebuah router milik kabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan dan kabel. Nah, di sini ada contoh dari pemanfaatan sumber daya komputasi dan komunikasi itu sendiri. Sumber daya komputasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan tentunya dibutuhkan suatu sarana untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi. Informasi tersebut akan disampaikan kepada pengguna informasi yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam memecahkan suatu masalah atau pengambilan keputusan. Salah satu perusahaan yang merasakan manfaat dari adanya perkembangan teknologi tersebut yaitu dari PT Insico Indonesia. Di PT Insico Indonesia sendiri yang sebelumnya melakukan analisa hasil perhitungan secara manual, yaitu pengolahan datanya terlebih dahulu yang membutuhkan waktu lebih lama, saat ini menjadi lebih mudah dan cepat karena hanya dengan melakukan satu kali penginputan hasil dari perhitungan aset tersebut dapat langsung terlihat, sehingga hal tersebut membuat proses analisa hasil perhitungan aset menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya dari pembahasan saya kali ini yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi di sini lebih menyebut ke sebuah komputer. Sebuah ruangan hanya bisa diisi oleh sebuah komputer karena ukurannya yang memang sangat besar pada zaman dahulu. Untuk saat ini manajer yang dapat saling berbagi informasi berbasis komputer dengan cepat dan mudah akan mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dari pesaingnya. Standar teknologi selalu berubah, perusahaan yang hanya dapat melihat ke masa depan. Dengan adanya sumber komputasi ini, maka komunikasi pun akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya jaringan-jaringan para manajer dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien, khususnya dalam pengambilan keputusan yang akurat dan tepat. Komunikasi membutuhkan standar karena berbagai perusahaan preemptif kelas komputer dan telepon harus mempunyai penyajian data yang sama serta dapat dipahami sepanjang pergerakan media komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang baik, maka dari sumber komputasi pun harus memiliki alat-alat yang cepat dan aman. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.